Oke, dilanjutkan. Nah, ini teori besarnya Ricoeur. Ricoeur membangun hermeneutiknya yang awal dengan istilah hermeneutik of suspicious, hermeneutika kecurigaan. Kalau bahasa Islamnya berarti hermeneutika suudzon. Nah, iyalah. Pokoknya ya bahasa Arabnya suspicious itu kan suudzon, curiga, jangan-jangan. Tapi jangan-jangannya jelek. Karena jarang kan orang jangan-jangan tapi baik itu. Kalau kamu punya pacar, malam minggu kok jalan sama cowok lain, itu kan jangan-jangan, kan gak pernah baik kan. Oh, jangan-jangan dia belajar bersama, kan mesti enggak. Jangan-jangan dia ya, sudah selingkuh, jangan mesti jelek. Jangan-jangan itu biasanya jelek. Itu hermeneutik of suspicious. Ada 3 tokoh besar dari hermeneutik of suspicious yang nanti menginspirasi Ricoeur. Yang pertama Karl Marx, yang kedua Sigmund Freud, dan yang ketiga Friedrich Nietzsche. Oke. Ini dulu. Jadi Marx, Nietzsche, dan Freud. Tak ulang dikit ya, 3-tiganya sudah kita bahas dulu. Tak ambil objek agama misalnya. 3-tiganya, baik Marx maupun Nietzsche maupun Freud, itu kan suudzon pada agama. Dia suspicious. Katanya Marx, katanya 3-tiganya sebenarnya, agama itu antara ideal yang disebut-sebut orang dengan kenyataannya itu berkebalikan 180 derajat. Katanya Marx, agama itu katanya membuat orang hidupnya spiritual, transenden, selamat dunia akhirat. Idealnya begitu, katanya kiai-kiainya, pendeta-pendetanya. Tapi dalam kenyataannya, katanya Marx, fungsi agama ternyata bermain kayak candu, kayak narkoba. Jadi agama lebih sering bikin orang lari dari kenyataan, bikin orang nyari hiburan dari kepahitan hidup. Jadi agama bikin orang gak sadar kalau dia ditindas, bikin orang ketika dia kalah gak mau bangkit lagi, karena ada agama. Tenang aja, gak perlu susah. Agama itu memang penjara bagi kita. Besok di akhirat kita akan menang. Itu candu, ya kan? Begitu kamu kalah, tenang aja, Gusti Allah ora sare. Wah, ya kan? Dia jadi pelarian. Harusnya kalau orang kalah itu kan segera bangkit lagi, syukur-syukur bisa balas dan menang lagi. Tapi begitu ada agama, begitu kalah kan kamu lemparkan dirimu ke agama sekarang. Sudahlah, tidak apa-apa, kalah di dunia aja, tidak penting, besok di akhirat lebih penting. Ya sudah, kamu tidak bangkit lagi. Agama jadi candu. Dalam realitasnya begitu. Itu kan yang terus bagi banyak orang dianggapnya, wah berarti makin anti Tuhan dia, anti agama. Sebenarnya yang diserang bukan Tuhan dan agamanya, tapi caramu beragama itu loh. Kok begitu? Agama kamu posisikan sebagai sesuatu yang bikin kamu terlena, lupa dengan penderitaanmu. Kayak narkoba, bikin kamu fly dan melupakan realitas. Itu hermeneutik of suspicious-nya Marx. Dia suudzon, dia curiga, jangan-jangan kok tak lihat orang beragama selalu begitu gayanya. Nah, asumsinya Marx ini disempurnakan oleh Nietzsche. Katanya Nietzsche, ya idealnya saya dengar-dengar katanya tokoh-tokoh agama itu untuk menguatkan yang lemah,
untuk bikin yang lemah, bikin orang bertanggung jawab pada hidupnya, bikin orang terbebas dari kungkungan. Tapi ternyata sering-sering agama adalah apa? Pengungsian. Agama adalah tempat perlindungan. Agama adalah tempat mencari suaka dari orang-orang yang kalah, orang-orang yang mentalnya budak, orang-orang yang tidak berdaya. Mereka lari ke dalam agama dan menyembunyikan kelemahannya di balik isu-isu kesalehan, kerendah hatian, kesabaran, ketaatan. Itu kritiknya Nietzsche. Jadi orang beragama itu menjadikan agama sebagai tempat dia berlindung untuk menyembunyikan kelemahannya. Jadi seolah-olah saya itu sabar, rendah hati, qanaah, tidak tergoda oleh dunia. Padahal memang tidak punya harta, tidak punya dunia. Memang miskin, tapi alasannya kemiskinan itu lebih dekat dengan surga. Yowes. Itu kan sering kayak gitu. Agama kamu posisikan begitu. Nilai jelek tidak apa-apa asal diridhoi Allah. Tuh. Akhirnya begitu agama. Agama jadi pelarianmu, jadi tempatmu berlindung. Ketika kamu lemah, ketika kamu tidak berdaya, kamu lari ke agama. Sementara yang kaya, yang kuat, yang perkasa, yang menguasai, biasanya nggak terlalu butuh agama. Kayak kamu kan kalau lagi seneng-seneng, lagi jaya kan, orang pati peduli sama Tuhan. Sholat juga formalitas. Tapi begitu lemah, begitu sumpek, wah sudah. Kamu tahajud, kamu sholat duha, kamu, ya kan, kelihatan kan pamrihnya kamu, ibadahmu kan semua orientasinya dunia. Coba kamu cek doamu itu, mesti minta kekayaan, kesuksesan, minta, selalu begitu orientasinya dunia. Jadi agama jadi shelter. Itu yang disebut oleh Nietzsche sebagai mentalitas budak. Mental kita sebenarnya mental budak. Oke, dan Tuhan adalah yang memperbudak kita dalam tanda petik. Dalam perspektifnya Nietzsche. Dan keberagaman seperti ini yang diserang oleh Nietzsche. Itu suudzon Nietzsche pada agama. Yang ketiga Freud, yang kita bahas kemarin. Kalau Freud sebenarnya sama kritiknya, cuma bagi Freud gesernya dikit. Agama itu adalah ilusi harapan orang yang membutuhkan penolong, membutuhkan pahlawan, membutuhkan itu tadi. Kalau di Kristen Father God, inspirasinya kan dari kisah Oedipus itu, Oedipus kompleks. Tapi intinya dalam diri kita ada kerinduan, ada keinginan untuk harus ada sosok yang luar biasa, yang dahsyat. Karena kalau nggak ada ini, hidup kita nggak bermakna. Maka lahirlah ilusi-ilusi tentang Tuhan yang bikin kita tidak bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Saya kayak gini, itu kan sudah ditakdirkan oleh Tuhan, Tuhan yang ngatur. Saya jelek, sudah Tuhan yang ngatur. Saya kalah, itu sudah takdirnya Tuhan. Jadi ada kekuatan super power yang nyetir kamu. Dan itu sebenarnya kalau Freud itu proyeksimu sendiri kok. Itu ilusimu sendiri yang menggambarkan Tuhan kayak gitu. Karena kamu yang butuh yang kayak gitu. Kenapa? Untuk menutupi kelemahanmu. Wah, itu kritik dahsyat dari 3 orang tokoh Hermeneutic of Suspicious. Ya saya nggak perlu panjang lebar. 3 orang ini nanti yang menginspirasi Paul Ricoeur. Jadi untuk memahami makna, kita mungkin harus lewat pintu ini, pintu curiga. Banyak yang tidak setuju 3 orang itu, tapi bagi Paul Ricoeur ya 3 orang itu nggak sekedar destruktif kritiknya. Ya, istilah ini tak pakai di disertasi saya, itu kan kritik destruktif, karena memang dari Marx, dari Nietzsche, dari Freud. Tapi katanya Paul Ricoeur, ini tidak sekedar kritik destruktif. Itulah seni penafsiran. Orang bisa mengungkap makna tersembunyi yang bahkan pelakunya sendiri nggak sadar loh. Orang beragamanya sendiri nggak ngerti.
Tapi dengan seni memahami tertentu, 3 orang ini bisa mengungkap keberagamaan, bisa menelanjangi keberagamaan kita secara luar biasa. Dasarnya apa? Curiga. Ya lawannya suspicious kan faith, percaya. Jadi kalau kita kan beragama karena dasarnya percaya. Kalau mereka mendekati agama secara curiga, akhirnya menemukan fakta luar biasa. Nah, dasar faith, dasar suspicious itu kan menunjukkan seni pemahaman. Makanya kuncinya bukan pada destruktifnya, tapi pada ada toh seni pemahaman yang seperti itu. Oke. Nah, ya itu kalau menurut Ricker, seni pemahaman seperti yang dilakukan 3 orang itu yang disebut gaya demistifikasi. Jadi melepaskan objek dari sandaran mistiknya. Yang semula dianggap mistis, sakral, sebenarnya enggak, wong kita sendiri yang bikin. Apakah Allah itu pemarah atau pemurah, itu kan persepsimu sendiri yang bilang. Jadi makanya ada yang sudah nonton film India itu, siapa? Yang baru itu, ya PK, ya kan? Jadi Tuhan ya ada sih, Tuhan yang sejati ada. Cuma yang operatif dalam hidup kita kan Tuhan yang kita bikin, Tuhan yang kita persepsi. Itu sebenarnya seni pemahaman. Oke. Nah, oleh karena itu kita harus niru orang-orang ini dalam memahami sesuatu. Kayak gimana sih cara memahami yang suspicious itu? Yang pertama, curigailah dirimu sendiri. Dan yang kedua, curigailah teksnya. Jadi kalau kamu memahami sesuatu, coba yang pertama curigai dirimu sendiri. Jangan-jangan yang kamu anggap kebenaran, kamu anggap makna yang tepat, itu adalah kreasimu sendiri, tempelanmu sendiri, bukan makna yang hakiki. Nah, itu yang harus kamu akses. Ketika saya ngomong bahwa ini adalah benda yang sangat menyenangkan karena menghilangkan rasa haus, sadarilah bahwa jangan-jangan makna bahwa teh ini sangat menyenangkan karena menghilangkan rasa haus hanya dari aku. Sementara bagi takmirnya, ini adalah barang yang sangat melelahkan dan menyebalkan. Atau orang yang punya diabetes karena nggak boleh minum manis-manis, ini adalah penggoda yang meruntuhkan. Ya kan? Menggodamu untuk harusnya nggak minum yang manis-manis, tapi digoda oleh teh manis. Jadi yang satu memaknainya sebagai yang menyebalkan, yang satu memaknainya sebagai yang menyenangkan, yang satu memaknainya sebagai penggoda. Loh, beda, barangnya sama. Maka curigailah maknamu terhadap apapun. Apa sih yang kamu tempelkan terhadap makna itu, terhadap barangnya itu. Nah, jadi curiga. Jadi curiga itu yang pertama terhadap dirinya sendiri ketika tafsir dilontarkan, termasuk dalam agama. Karena biasanya kalau dalam agama itu ada kecenderungan ketika orang menafsirkan merasa bahwa itulah yang benar. Oke, terus yang kedua, coba cek juga apa benar teksnya ngomong tentang itu. Ya kan? Jadi coba lepaskan teksnya dari semua persepsi, semua anggapan orang, bebaskan dia. Kira-kira ada kemungkinan makna apa saja. Itu nanti yang disebut otonomi teks. Lepaskan dia dari semua persepsi, otonomkan dia, bikin dia mandiri. Jadi hermeneutic of suspicious, langkahnya 2, curigai orang yang memaknai. Ini sifatnya subjektif. Kemudian ceklah apa makna dari teks yang kamu baca. Ini sifatnya objektif. Jadi memahami itu, untuk memahami yang tepat, tidak cuma
aspek subjektifnya yang harus dilihat, kayak hermeneutikanya filosofis Gadamer minggu lalu, tapi juga dicek juga aspek objektifnya, kayak yang digagas oleh hermeneutika romantik. Itulah pendekatan model hermeneutic of suspicious. Oke. Sekarang kita masuk ke apa sih yang dibaca? Ya yang dibaca ya namanya teks. Apa sih teks itu? Nah, Ricker mendefinisikan teks adalah any discourse fixed by writing. Jadi teks adalah wacana yang puncaknya, yang fixed, yang sempurnanya ada dalam tulisan. Nanti kita lihat kenapa kok sempurnanya ada di tulisan. Yang pertama kita ngomong wacana dulu ya. Jadi yang disebut teks itu wacana. Apa sih wacana itu? Wacana adalah bahasa sebagai peristiwa, bukan bahasa sebagai ilmu bahasa atau bahasa sebagai sesuatu yang mandiri, tapi dia sebagai event, peristiwa yang ngomong sesuatu untuk komunikasi. Ilustrasinya gini, Boyo, misalnya dulu kamu SD, biasanya tak pakai contoh yang ada buku kelas 1 SD itu, ini Budi, ini Bapak Budi, kan itu. Nah, ini Budi, ini Bapak Budi, itu dulu waktu SD kan kamu pahami pokoknya ini subjek predikat gitu aja kan. Tapi tidak jelas Budi anak mana, bapaknya siapa, kakaknya cakep apa enggak tahu. Nah, ya. Nah, wacana itu ini Budi tapi yang kamu ngerti budinya. Siapa Budi itu sekarang sudah jenggotan apa belum, kemudian bapaknya sudah meninggal apa belum, wong dulu saya SD Budi masih kecil. Kan berarti sekarang ada jelas kamu rumahnya di mana, orangnya di mana, itu namanya wacana. Itulah. Ya apakah Budi Gunawan apa Budi yang lain. Nah, kalau ada orangnya berarti ini wacana. Ada realitasnya, kenyataannya kamu ngerti, dipakai kapan, jadi event. Tapi meskipun Budi Gunawan, kalau realitasnya nggak ada, kamu misalnya bikin contoh kalimat, malam ini kita ngaji tentang Budi Gunawan di kamarmu yang nggak ada apa, cuma bikin contoh aja. Nah, kalimat yang kamu bikin itu belum wacana. Wacana itu harus bahasa sebagai event. Nanti kalau di Ricker, diskursus itu tekanannya pada eventnya, bukan pada maknanya. Jadi bukan ini Budi, itu kan maknanya jelas. Maknanya ada menunjuk seseorang yang namanya Budi. Cuma ketika Budinya nggak ada, yaitu maknanya ada, tapi bukan event, nggak ada peristiwanya. Jadi makna sama event dari bahasa itu beda. Oke. Kalau makna saja dia jadinya ahistoris, nggak jelas. Tapi harus event. Event berarti apa? Historisitasnya jelas. Misalnya ada tulisan, saya pakai kaos, tulisannya I love you. Nah, ini kan cuma kalimat, maknanya jelas, aku cinta kamu. Tapi dia bukan event, maka dia bukan wacana. Wacana itu kalau I love you ini tak pakai, ketemu yang tak taksir terus bacalah kaosku. Nah, itu kan event sudah. Itulah ucapan. Dia mengungkapkan sesuatu, ada realitasnya, ada historisnya. Jadi diskursus. Jadi itulah teks. Teks itu diskursus. Dia harus ada eventnya, nggak sekedar ada maknanya. Oke. Oleh karena itu, yang namanya teks harus dicek dari dua sisi, strukturnya sama pemahamannya. Struktur itu yang ngomong apa sih yang dimaksud ini Budi itu apa maknanya, terus plus pemahaman subjektifnya, historisitasnya. I love you, I itu apa ya, love itu apa, you itu apa,
mana subjek, mana predikat, mana objek, terus plus ini dipakai kapan dan untuk apa. Nah, itu namanya struktur dan pemahaman. Nanti di banyak tulisan yang lain disebut itulah bedanya penjelasan dan pemahaman. Yang satu cuma dijelaskan apa adanya, yang kedua pemahaman. Struktur itu kamu ngomong hujan adalah air yang turun dari langit. Nah, ini strukturnya, bahasanya. Tapi kalau kamu ngomong hujan malam ini rasanya kok ndak enak ya, bikin aku greges misalnya, itu event. Itu bedakan di situ. Kalau teks, jadi dalam teks ada dua variabel, objektif dan subjektif. Dua-duanya harus diakses.